Ada pertanyaan, ketika seorang importir membayar dalam bentuk dolar, misalnya 1.000 dolar dengan kurs hari ini, tapi pembayarannya tertunda besok, ya, misalnya 1 bulan lagi, dan tidak ada perubahan kurs, tetap 1.000 dolar. Yang diserahkan itu dolar atau rupiah? Dalam pertanyaan, yang diserahkan dolar atau rupiah? Yang diserahkan dolar. Sehingga dia store-nya dalam bentuk dolar. Kalau yang distorkan dalam bentuk dolar, mau dibayar sekarang maupun dibayar besok, nggak ada masalah. Berarti itu sama dengan jual beli kredit, baik dengan rupiah maupun dengan dolar, hukumnya boleh. HP ini saya jual, boleh Anda kredit 3 juta selama sebulan. Sehingga nilai 3 juta selama sebulan, baik terjadi inflasi nggak terjadi inflasi, tetap 3 juta selama sebulan. Boleh nggak kayak gini? Boleh. Nanti pokoknya Anda bayar ke saya 3 juta dalam waktu sebulan. Sama halnya seperti tadi, saya impor dari negeri A, misalnya barang 1 kontainer, harga yang disepakati 1.000 dolar. Lalu saya minta, nanti saya akan kirim bulan depan. Selama yang Anda kirim adalah senilai 1.000 dolar, mau bulan depan atau 2 bulan lagi atau jarak waktu setahun, nggak ada masalah. Itu sama dengan seperti tadi, ya, Anda melakukan jual beli kredit. Tapi kalau yang terjadi, yang Anda kirim adalah rupiah, berarti di situ dilakukan sharaf tapi tidak tunai. Sehingga Anda membeli 1.000 dolar, tapi yang Anda lakukan pembayaran 1.000 dolar itu besok bulan depan. Berarti dilakukan apa? Sharaf tapi tidak tunai. Nah, tergantung apa yang diterima oleh pihak eksportir yang ada di negeri seberang, Anda sebagai importir dan orang yang ngirim tadi sebagai eksportir, apa yang diterima oleh pengirim itulah yang dinilai. Kalau yang diterima oleh pengirim adalah dolar, maka Anda melakukan penundaan, tidak jadi masalah. Tapi kalau yang dikirim oleh eksportir adalah, atau yang diterima oleh eksportir adalah dalam bentuk rupiah, kemudian ditransfer dulu ke dolar, maka berarti di situ dilakukan sharaf yang tidak tunai. Paham insyaallah? Sudah ngantuk? Baru pertanyaan yang pertama, ya. Ya, selanjutnya terkait dengan PayPal tadi kan disyaratkan untuk tunai. Nah, itu bagaimana untuk pembayarannya? Kan biasanya via transfer. Jadi seperti apa untuk mekanisme pembayaran? PayPal itu bisa dikirim dalam waktu berapa lama? Kalau saya beli PayPal dari Anda, beli malam ini, itu bisa dikirim berapa lama? PayPal punya dompet virtual, ya, ada walletnya, sehingga dikirim dari satu rekening PayPal ke rekening PayPal yang kedua, itu berapa lama? 1 hari? Berapa lama prosesnya? Ada setengah jam? Kurang tahu. Yang pernah praktek PayPal bisa ngasih tambahan penjelasan? Saya nggak pernah praktek masalahnya. Berapa lama, Mas? Langsung. Baik, kalau saldo PayPal itu bisa dikirim langsung, sebagaimana orang transfer. Silakan kamu transfer, saya tunggu. Kita tinggal buka aplikasi, masukkan data-data yang dibutuhkan, kirim. Waktunya berapa? Dalam hitungan menit, saldo sampai di tempat. Berarti ketika itu terjadi, orang kan saling curiga, ya. Ini jangan-jangan nggak dikirim. Ketika ada orang yang beli saldo PayPal, biasanya yang dikirim duluan apa? Rupiahnya. Saya kirim rupiah dulu, ya, saya transfer ke rekening Bapak, kita transfer. Bukti transfer kita foto, terus kita kirim ke dia. Baru setelah itu dia kirim PayPal. Ketika orang yang sama-sama jujur, dia akan kirim PayPal sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Kalau ini ada penundaan, meskipun dalam waktu hitungan menit, hukumnya tidak boleh. Terus caranya gimana? Mekanisme gimana biar ini diperbolehkan? Tidak termasuk riba nasi'ah. Anda harus selalu buka chat dan tidak boleh terputus.
Karena khiyar majelis akad online itu berlaku selama chat masih terjadi. Sehingga janjian dulu. Ini nanti saya mau beli PayPal $100, saya akan transfer 1 juta sesuai kesepakatan. Tapi ketika kita saling transfer, tolong chat ini jangan dimatikan. Nah, sehingga kita WA-WA-an, chatting dengan pemilik PayPal. Pada waktu kita transfer, di sana harus terus diajak komunikasi. Saya sudah transfer, segera kirim, saya tunggu. Baik, saya akan transfer saldo PayPal saya saat ini juga. Selama chat itu belum mati, berarti mereka masih dianggap satu majelis online. Karena syarat dalam transaksi sarf itu harus satu majelis. Uang yang satu diserahkan, uang yang satu diambil dalam satu majelis. Tidak boleh tertunda. Nah, itu mekanisme agar tukar menukar PayPal ke rupiah menjadi tidak ada riba nasiahnya. Wallahu a'lam. Lanjutnya Ustaz, terkait dengan cashback saat jual beli online, itu bagaimana hukum cashback Ustaz? Cashback dalam transaksi jual beli diperbolehkan selama di situ tidak ada akad utang piutang. Yang bermasalah adalah ketika cashback itu diberikan karena latar belakang akad utang. Misalnya Anda silahkan top up dulu ke tempat saya, nanti uang ini akan mengendap di tempat saya akan gunakan untuk modal. Bila Bapak mau belanja, maka akan mengurangi saldo top up ini, deposit ini, dan Bapak akan saya kasih diskon 10%. Maka ini sama dengan memberikan utang. Kemudian dari utang itu dia dapat diskon berapa? 10%. Tapi kalau tidak ada akad utang piutang, adanya diskon bukan termasuk diskon yang riba. Wallahu a'lam. Selanjutnya Ustaz, terkait dengan ojek online itu bagaimana hukum GoPay Ustaz? Kemudian dan bagaimana tips agar driver ojol itu bisa lepas dari riba Ustaz? Kita tadi belum membahas uang digital mughattah yang sifatnya terbatas, GoPay itu ya. Kita belum kasih rincian. Kalau untuk yang tidak terbatas, yang umum, ini bisa kita sebut sebagai uang. Sehingga pada waktu kita top up saldo e-tol atau e-money atau yang semacamnya, hakikatnya kita sedang melakukan akad sarf. Uang ditukar dengan uang. Tapi kalau GoPay, karena ini bukan uang, berarti ketika kita top up tidak bisa disebut sebagai akad sarf. Terus kira-kira akad apa yang lebih tepat? Nah, di sini para ustadz khilaf. Ada khilaf di antara para ustadz. Ada yang mengatakan akadnya utang, dan ada yang mengatakan akadnya wadiah. Sebagian mengatakan akadnya utang, dan ini adalah pendapatnya Ustadz Erwandi, Ustadz Arifin Badri, dan beberapa asatidzah yang lainnya, termasuk Ustadz Firanda, termasuk Ustadz Abduh Tuasikal. Mereka semuanya berpendapat top up GoPay itu utang. Pada asalnya memberi utang ke GoPay, ke Gojek, boleh atau tidak? Boleh, nggak ada masalah. Yang jadi masalah apa? Diskonnya. Sehingga untuk GoPay-nya, saldo GoPay itu tidak ada masalah Pak. Yang bermasalah adalah ketika kita menggunakan saldo itu dikasih diskon. Padahal diskon dalam akad utang piutang berarti kita dapat manfaat dari akad utang, dan itu hukumnya riba. Pendapat yang kedua, bahwa saldo GoPay itu uang titipan wadiah. Karena dia wadiah, berarti ketika kita mendapatkan diskon bukan termasuk diskon karena akad utang. Sehingga ini bukan termasuk riba. Dan ini pendapatnya Al-Ustadz Abdul Hakim Abdad, juga pendapatnya Ustadz Dzulqarnain. Ada khilaf di antara para asatidzah dalam masalah ini. Terus kira-kira qaulul fasil, penentunya mana yang lebih kuat antara yang berpendapat utang dengan wadiah? Yang lebih kuat adalah seperti apa regulasi yang dibuat oleh OJK. Itulah yang menentukan.
Apa perbedaan paling mendasar antara utang dengan wadiah? Utang sama titip itu perbedaannya apa? Kalau wadiah nggak boleh dipakai, kalau utang boleh dikelola, boleh dipakai. Ada yang lain? Apa perbedaan antara utang dengan wadiah? Apa perbedaannya? Pindah hak milik. Kalau begini, saya punya mobil, titip di tempat tetangga. Pak, saya mau umroh, titip mobil. Ini kunci, ini STNK, kalau mau dipakai silakan. Ini titip atau utang? Kan dia boleh dipakai. Titip atau utang? Ini saya nitip mobil atau ngutangi mobil? Nitip mobil. Apa bedanya kalau saya ngutangi mobil? Bapak, saya utangi mobil, ini kunci, STNK, BPKB, saya serahkan semuanya. Apa bedanya dengan titip? Pindah hak milik. Sehingga kalau saya titip ke tempat si A, saya kasih kunci, saya kasih STNK, mobil itu digadaikan sama si A, boleh nggak? Nggak boleh. Ini titip, nanti akan saya ambil lagi. Tapi kalau saya kasih utang mobil kepada si A, ini mobil saya utangkan ke kamu, nanti pokoknya tahun depan bayar mobil. Utang mobil, bayar mobil. Terus mobil itu digadaikan si A, boleh enggak? Terserah si A. Sudah bukan lagi milik saya. Paham ya? Berarti pembedanya bukan bisa dipakai atau tidak bisa dipakai. Pembeda yang paling mendasar antara utang dengan wadiah adalah pindah hak milik. Nah, kita kembalikan kepada regulasi. Anda kalau nabung di bank, memasukkan uang misalnya 10 juta. Oleh bank uang itu diapakan? Oleh bank uang itu dipakai. Pernah nggak bank izin ke nasabah? Begitu kita keluar dari pintu langsung dapat SMS, mohon maaf duit bapak mau saya gunakan untuk. Kenapa bank tidak pernah minta izin ke nasabah? Karena secara regulasi negara, semua uang nasabah yang dimasukkan ke bank itu jadi properti bank. Terserah bank mau dipakai untuk beli mobil operasional, dipakai buka toko, atau dipakai buka cabang, dipakai untuk biaya apapun, terserah bank. Itu sudah menjadi properti bank. Sehingga mereka tidak ada aturan harus minta izin ke nasabah. Nah, itulah contoh utang. Makanya para ulama mengatakan nabung di bank itu sama dengan memberi utang ke bank. Sehingga kalau kita mendapatkan bunga, dapat hadiah dari pihak bank, hukumnya dilarang untuk diterima, baik hadiah itu diundi maupun langsung didapatkan. Baik, dalam GoPay yang terjadi di situ lebih mendekati adalah akad utang piutang. Jika regulasi OJK mengatakan bahwa saldo yang ditransfer oleh pihak customer ke saldo GoPay akan menjadi propertinya GoPay. Kalau jadi properti GoPay, mau diapa-apakan oleh GoPay, terserah GoPay. Kalau seperti ini yang terjadi, berarti akadnya adalah utang piutang. Tapi kalau regulasinya mengatakan saldo itu bukan properti GoPay, ini adalah uang titipan dari para customer, berarti statusnya wadiah dan bukan utang. Penentunya adalah seperti apa regulasi yang berlaku. Paham insyaallah? Walhamdulillah. Satu kali lagi ya. Ini terkait dengan banyak pertanyaan. Jadi ada seorang anak yang bersekolah yang dia mendapat dari orang tuanya yang bekerja, ada yang di bank, ada yang di pajak, ada yang di bea cukai seperti itu, Ustaz. Itu bagaimana hukum bagi anak atau istri dan keluarganya? Apa hukumnya ketika kepala rumah tangga pekerjaannya bersumber dari sesuatu yang bermasalah? Misalnya di bank atau asuransi. Bank itu kerajaan riba, asuransi kerajaan goror. Kemudian di bea cukai yang dia menarik dana secara dolim dari masyarakat misalnya. Kemudian dia mendapatkan nafkah dari situ.
bagi anak dan istrinya seperti apa hukumnya. Ada beberapa fatwa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, kemudian Syekh Albani terkait masalah suami yang berpenghasilan haram. Apa hukum istrinya mendapatkan nafkah darinya? Istri dan anak ketika mendapatkan nafkah dari ayah yang pekerjaannya seperti ini, statusnya halal sebagai nafkah. Namun dia hanya berhak untuk mendapatkan senilai yang cukup untuk mempertahankan hidup. Sehingga misalnya suaminya kerja di bank, jadi direktur, ya, gajinya 100 juta per bulan. Kemudian istrinya tinggal di Jogja. Berapa nominal uang minimal bagi wanita Jogja untuk bisa bertahan hidup normal? Setelah dibanding-bandingkan antara satu dengan yang lain, oh per hari kira-kira cukup 50.000. Berarti sebulan 1,5 juta. Meskipun gaji suaminya 100 juta, yang boleh dia ambil hanya 1,5 juta. Lebih dari itu makan riba. Sehingga sekalipun penghasilan suaminya gede, tapi kalau istrinya tahu bahasanya penghasilan suaminya ini haram, uripe ngenes. Kelihatannya suaminya kaya, tapi dia tidak bisa menikmati lebih dari yang cukup untuk bertahan hidup. Makanya saran dari Syekh Albani, kalau ada anak yang punya bapak seperti ini pekerjaannya, dia dituntut untuk segera bekerja sebisa mungkin agar bisa lebih cepat mandiri, sehingga tidak perlu mengambil harta dari orang tuanya sebagai nafkah. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, dan beberapa materi yang lain barangkali nanti bisa dipelajari sendiri. Insyaallah tidak cukup rumit untuk bisa dipahami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.